teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Olivia dari kelas 12 Multimedia 1. Di video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan tentang teks persuasif. Dari kita SD sampai kita SMK, kita tentu pernah belajar tentang teks persuasif. Kira-kira ada yang masih ingat apa sih teks persuasif itu? Untuk lebih jelasnya, simak video pembelajaran berikut ini. Pernahkah kalian terbujuk atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu? Jika pernah, berarti kalian sudah sering melakukan hal-hal yang bersifat persuasif. Jadi, bisa kita definisikan, teks persuasif adalah teks yang digunakan untuk membujuk atau mengajak membaca untuk melakukan sesuatu hal sesuai yang disampaikan oleh penulis. Yuk, kita pelajari lebih lengkapnya tentang teks persuasif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks persuasif adalah teks ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan. Selain itu, juga terdapat berbagai pendapat dari para ahli. Yang pertama, ada pendapat dari Keraf. Menurut Keraf, teks persuasi adalah suatu seni verbal yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pembicara atau penulis pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. Dan yang kedua ada pendapat dari Spinoza. Berbeda dengan pendapat Keraf, Spinoza memandang persuasi sebagai karangan yang bertujuan membuat percaya, yakin dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan yang berupa fakta, pendapat, atau gagasan si penulis. Tujuan persuasi yang dimaknai Spinoza diharapkan mampu menggerakkan sikap motorik seperti dalam bentuk perbuatan. Selain pendapat dari pakar-pakar dan Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, ada loh ciri-ciri dari teks persuasif. Kira-kira ada apa saja ya? Yuk simak video penjelasannya. Ciri-ciri dari teks persuasif. Yang pertama, terdapat kata imperatif, yaitu kalimat yang mengandung maksud memerintah, meminta tolong, dan larangan. Kedua, terdapat data dan fakta. Ketiga, dapat meyakinkan para pembaca. Dan yang keempat, banyak menggunakan kata-kata ajakan, contohnya ayo, mari, lakukanlah, dan sebagainya. Selanjutnya, terdapat cuplikan video dialog persuasi. Gak terasa Tor, kita udah mau lulus sekolah aja. Kira-kira kamu mau lanjut kuliah atau kerja? Kalau aku sih lebih ke kuliah aja, Din. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih milih kerja ya, soalnya kan kayak gak ada biaya gitu loh. Kenapa, Din? Kayak sayang banget gitu. Kan sekarang udah zaman modern, jadi kamu bisa ambil kuliah tapi kelas karyawan. Jadi sekalian kamu bisa kerja dan kuliah juga. Iya sih, tapi cuma takut biayanya mahal gitu loh. Enggak juga, Din, kan sekarang udah banyak juga beasiswa, jadi kamu bisa kebantu lah dengan kamu kerja, dapat beasiswa dan sambil kuliah juga. Palingan juga kuliah kamu bisa ambil yang kelas Sabtu sampai Minggu, itu aja sih. Oh ada ya kayak gitu? Iya ada, makanya kuliah aja yuk. Iya wes, kayaknya aku juga tertarik sih sama kuliah juga. Iya, sayang juga kan skillmu kalau dibiarin gitu aja. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks persuasif. Kira-kira apa aja sih struktur teks persuasif itu? Ayo simak video penjelasannya terlebih dahulu. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau penyampaian atas isu yang akan dibahas pada teks. Lalu akan dikembangkan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Yang kedua, ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Yang ketiga, terdapat pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan dapat berupa tersirat maupun tersurat pada teks. Dan yang keempat, penegasan kembali. Bagian ini menyatakan kembali hal-hal yang sebelumnya sudah disampaikan dengan bentuk yang berbeda. Pada umumnya, bagian ini ditandai dengan kata-kata penutup. Contoh, dengan demikian, demikianlah, oleh karena itulah, dan lain-lain.
Dan yang terakhir adalah jenis-jenis teks persuasi. Jenis-jenis teks persuasi. Yang pertama, teks persuasi pendidikan. Teks persuasi pendidikan adalah suatu teks yang dibuat dengan tujuan untuk membujuk para pembaca agar bisa bertindak dan berpikir sesuai dengan konsep dan tujuan dari pendidikan. Yang kedua, teks persuasi advertensi atau iklan. Tujuan dari dibuatnya teks persuasi ini adalah agar bisa membujuk para pembaca lebih tertarik atau setidaknya tahu lebih jauh tentang suatu produk maupun jasa yang sedang ditawarkan oleh para pembuatnya. Yang ketiga, teks persuasi politik. Tujuan dari adanya teks persuasi politik adalah agar pembaca maupun pendengar mampu merasakan visi dan misi yang sama dengan calon maupun partai tertentu, hingga memutuskan untuk memilihnya ketika masa pemilihan tiba. Dan yang nomor 4, teks persuasi propaganda. Teks persuasi jenis propaganda ditujukan untuk menggiring opini orang lain agar bisa lebih percaya atau tidak mempercayai suatu hal. Bagaimana mudah bukan untuk memahami teks persuasif? Dan sekian video pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton, dan apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!